Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap semangat ya nak. Sebelum memulai pembelajaran, ingat ya nak, berdoa dulu sebelum belajar. Hari ini kita lanjut pembelajaran sebelumnya. Kemarin mungkin kita sudah mempelajari mengenai aturan yang berlaku di lingkungan masing-masing tempat ya sayang. Hari ini kita mau apa? Kita mau praktek mengenai bahasa Indonesia mengenai benda padat, cair, dan gas. Ibu guru kemarin sudah bilang sediakan alat-alatnya ya sayang, gelas, mangkok, air, dan ataupun botol. Kemudian hari ini kita akan melakukan praktek untuk membedakan sifat-sifat benda cair, benda gas, dan benda padat. Jadi kita mulai dulu dari benda cair ya sayang. Ibu guru sudah punya gelas dan mangkok. Gelas ini berisi air ya nak. Kita mulai dari benda cair dulu ya sayang. Sekarang ibu guru pindahkan air yang ada dalam gelas ini ke dalam mangkok. Sekarang kalian bisa lihat bentuknya air seperti apa sekarang. Air itu seperti ini ya sayang, mengikuti tempatnya di gelas. Kemudian ibu guru pindahkan ke dalam mangkok. Ya, ketika ibu guru pindahkan ke dalam mangkok, apakah airnya berubah atau tidak? Kalian bisa lihat bentuknya berubah atau tidak. Nah, di sini air itu akan terus mengikuti wadah yang dia tempati. Dia berada di dalam mangkok, berarti dia akan mengikuti tempatnya mangkok. Mangkok itu bentuknya bulat, berarti air akan berubah sesuai dengan tempat yang ditujunya. Kemudian air pindah ke dalam gelas, air yang dalam mangkok. Nah, airnya juga akan berubah bentuk menyerupai gelas karena air itu sifatnya sayang, bentuknya dapat mengikuti wadahnya. Jadi sifatnya itu mengikuti wadah yang ditujunya ya sayang. Kemudian benda-benda cair. Contoh benda cair apa saja ya? Contoh benda cair itu yaitu benda yang menyerupai air. Nah, misalkan sirup itu cair, berarti dia contoh benda cair. Air minum cair, kecap, minyak goreng, minyak tanah, bensin, semua yang menyerupai bentuk air berarti dia adalah benda cair ya sayang. Kita lanjut ke benda padat. Kalian bisa sediakan mangkok lagi dengan gelas. Ibu guru hanya punya mangkok dengan gelas ya nak. Sekarang ibu guru punya pensil. Pensil ini termasuk benda padat karena dia keras, bentuknya tetap. Ingat ya sayang, benda padat itu mempunyai sifat yaitu bentuknya tetap. Jadi contoh benda padat ini adalah pensil, bentuknya keras. Ya nah, jadi contoh benda padat itu yaitu bendanya keras sayang ya. Jadi coba sekarang dengan pensil ini kita masukkan ke dalam gelas. Apakah pensilnya berubah bentuk atau tidak? Tidak ya nak, pensilnya tetap sama seperti semula, tidak mengalami perubahan bentuk. Beda dengan air tadi, air itu mengalami perubahan bentuk. Sekarang pensilnya lagi kita pindahkan ke dalam mangkok. Pensilnya berubah bentuk atau tidak? Kalian bisa lihat di sini, pensilnya berubah bentuk atau tidak ya? Kalian bisa lihat di sini baik-baik, apakah pensilnya berubah bentuk atau tidak? Ya, tidak berubah bentuk sayang. Dia masih berbentuk seperti ini, panjang dan masih tetap menjadi pensil. Dia masih tetap tidak berubah seperti ini. Jadi kita bisa simpulkan sifat benda padat yaitu bentuknya tetap tidak berubah. Jadi sifat dari benda padat itu bentuknya tetap dan tidak berubah. Contohnya benda padat apa saja ya? Contoh benda padat itu pensil, batu, meja, pokoknya benda-benda yang keras. Benda-benda yang keras itu adalah contoh benda padat. Ini ke benda gas. Benda gas lagi, apa itu benda gas ya nak? Benda gas itu kalian bisa sediakan balon ya, balon gas yang sering kalian lihat di tempat ulang tahun itu ada balon ya nak. Coba kalian tiup balonnya, tiup kencang-kencang, sampai balonnya besar. Nah sekarang kalian bisa lihat benda gasnya itu apa ya? Benda gasnya itu yaitu tadi udara yang kalian keluarkan sehingga balon yang kempes tadi bisa menjadi besar. Itu contoh benda gas ya sayang ya. Jadi benda gas itu tidak bisa dilihat,
tapi bisa dirasakan. Contohnya apa ya? Coba kalian bisa lihat angin atau tidak? Tidak bisa kan? Jadi angin itu bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Berarti angin itu contoh dari benda gas. Lanjut lagi ke benda gas. Coba udara. Udara juga kita tidak bisa lihat tapi kita bisa rasakan. Berarti contohnya juga termasuk dalam benda gas. Dari bentuk kalian tadi bisa lihat ya, kalian bisa simpulkan, oh ternyata benda gas itu bisa bisa berubah sesuai ruang yang ditempatinya. Tadi kalian dari balon gas yang tadi, dari balon yang kalian tiup dari kempes bisa menjadi besar karena terisi oleh udara. Jadi sifatnya benda yaitu berubah sesuai ruang yang akan ditempatinya, sesuai ruang yang ditempatinya. Dari gasnya tidak kelihatan seperti ini, bebas, kemudian bendanya itu bisa berubah menjadi besar karena ada gas yang masuk ke dalam ruang itu. Jadi sifat gas itu sendiri yaitu bentuknya berubah. Jadi sifat gas itu bentuknya berubah sesuai dengan ruang yang akan ditempatinya. Seperti balon tadi ya nak. Kantong plastik, kalau kantong plastik kalian tiup, pasti kantongnya akan berubah bentuknya. Jadi di sini kalian harus membedakan yang mana benda padat, benda cair, kemudian benda gas. Tugasnya kalian apa? Ibu guru mau kalian mengelompokkan 5 benda gas, benda cair, kemudian benda padat. Jadi tulis masing-masing 5 ya sayang. Benda padat tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tulis lagi benda gas, kemudian sama dengan benda padat tadi. Masing-masing 5 ya sayang. Jadi total soalnya semua itu 15 nomor. Jadi silakan kalian bedakan yang mana benda padat, benda gas, dan benda cair ya nak. Semoga kalian bisa paham penjelasannya ibu guru walaupun hanya sedikit saja ya nak. Jadi kalau ada yang kurang dipahami silakan tanyakan ke ibu guru langsung. Ibu guru akan terima kalian bertanya di chat WA ya nak. Ibu guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap semangat ketika belajar di rumah ya nak. Jangan pernah merepotkan kedua orang tuanya, oke?